Memasuki usia kemerdekaan yang ke-75 tahun, begitu banyak masalah di depan mata. Kita sedang diuji. Apakah kita bisa menjadi bangsa pemenang? Inilah Rosi, Corona, ujian Indonesia maju. Kenapa Mas kok gak pakai masker? Hah? Belum. Di masyarakat kita, survei yang kita lakukan di 70% belum memakai masker. Kita optimis bahwa dengan segera ditemukannya vaksin ini, kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat. Empat Agustus lalu, Presiden Jokowi menandatangani Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Disiplin dan penegakan hukum menjadi kata kunci. Mengapa? Apakah bangsa ini memang begitu lemah dalam disiplin untuk sehat bersama? Sudah bergabung dengan saya via Zoom, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi. Selamat malam, Pak Muhadjir. Selamat malam, Mbak Rosi. Salam sehat selalu ya, Bapak. Alhamdulillah. Kita harus sehat, saling jaga. Pak Muhadjir, Pak Jokowi minggu lalu, kira-kira awal Agustus, mengeluarkan Impres yang tadi sudah saya sebutkan. Kata kuncinya adalah disiplin dan penegakan hukum. Situasi seperti apa sesungguhnya yang bisa kita lihat berbeda dengan keluarnya Impres ini yang publik kemudian bisa percaya bahwa kita berada di situasi di mana ada pengurangan resiko penularan COVID-19? Ya, Impres itu sebetulnya adalah untuk mempertegas atau memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu tidak main-main. Karena itu pemerintah mengambil langkah yang lebih serius dengan melakukan upaya untuk menegakkan aturan protokol, dilembagakan dalam bentuk Impres. Dan dalam Impres ini sebetulnya tidak hanya mutlak dalam kaitannya dengan penetapan sanksi atau yang lain, tapi sebetulnya juga ada kaitannya dengan masalah keterlibatan dari berbagai macam elemen, termasuk elemen masyarakat, supaya dipertegas dengan Impres ini, termasuk penganggaran. Jadi sebetulnya Impres ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin tidak dilakukan dalam kondisi di mana pemerintah menuntut atau meminta agar masyarakat betul-betul serius mematuhi protokol kesehatan itu. Karena pilihannya tinggal itu. Kalau kita ingin mengurangi resiko penularan, ingin mengurangi resiko dan juga ingin produktif, agar ekonomi kita juga mulai bangkit, karena kita harus juga mengejar pemulihan ekonomi, maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah menegakkan protokol kesehatan di masyarakat. Pak Muhadjir, saya ingin satu catatan begitu, karena sebenarnya ini sudah berjalan dari bulan Maret ketika ada kasus pertama di Indonesia bulan Maret, sekarang bulan ke-8 begitu. Ini sudah hampir setengah tahun. Mengapa sinyal kuat itu baru dirasa perlu setelah hampir setengah tahun? Padahal sebelumnya pemerintah juga sudah menegaskan adanya penegakan hukum demi keselamatan atau bahasa latinnya salus populi suprema lex. Artinya penegakan hukum itu patut dilakukan dengan setegas-tegasnya demi keselamatan rakyat. Apalagi apa yang masih kurang dilihat di masyarakat, kedisiplinan apa yang kurang? Karena butuh TNI supaya tentara, supaya masyarakat lebih disiplin? Begini Mbak Rosi, kan kita ketika saya juga masih Ketua Pengarah Gugus Tugas, itu tiap minggu kita adakan evaluasi.
termasuk bagaimana reaksi atau respon masyarakat terhadap himbauan akan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kemudian dari waktu ke waktu kita evaluasi dan pada akhirnya kita pandang bahwa perlu ada penegakan aturan yang lebih keras melalui Inpres dengan melibatkan aparat termasuk polisian dan didukung oleh TNI. Jadi sekali lagi TNI bukan sebagai eksekutor peraturan ya, tapi hanya pendukung dari Polri. Itulah bunyinya Inpres. Tapi penegakan hukum tetap di tangan Polri. Ya persis, karena sebenarnya hari ini misalnya yang juga menjadi Ketua Komite Penanganan COVID-19 yaitu Pak Erick Thohir juga mengatakan jangan melihat a priori terhadap TNI dan Polri bukan untuk menakut-nakuti. Tapi kan ini pilihannya soal disiplin. Kenapa pemerintah tidak langsung tegas saja, hei masyarakat, tentara akan saya turunkan untuk mendisiplinkan Anda. Bahwa ada resiko ditakut-takutin, ya nggak apa-apa juga gitu. Kenapa pemerintah selalu bersikap abu-abu, kelihatan nggak mau nakut-nakutin, tapi ingin rakyatnya juga disiplin. Apa susahnya mengatakan bahwa kalau nggak disiplin, tentara saya turunkan? Kalau menurut Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, kan memang tugas TNI tidak untuk nakut-nakuti kan, tapi sebagai alat pertahanan. Dan ketika dia diturunkan untuk terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini, kan itu merupakan bagian dari civic mission, atau kalau di dalam undang-undang itu disebut sebagai operasi militer selain perang kan. Jadi sebetulnya sah-sah saja keterlibatan TNI sepanjang itu tidak dimaksudkan sebagai alat pertahanan yang menggunakan alat kekerasan. Jadi sebetulnya hanya untuk menciptakan deterrent effect, ya efek jera kepada masyarakat, bahwa kalau TNI sudah turun, diterlibatkan di semua lini, masyarakat itu berarti ini masalahnya sudah tingkat kedarutannya sudah sangat tinggi, itu aja. Soalnya kan Presiden juga mengatakan dalam waktu di bulan Agustus ini misalnya soal mungkin dalam 2 minggu ini kita kampanye soal pakai masker, minggu depan pakai jaga jarak. Kita ulang sebentar ya Pak Muhadjir ya, apa pesan Pak Jokowi awal Agustus kemarin? Boleh. Mungkin dalam 2 minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Nanti 2 minggu berikut kampanye mengenai jaga jarak atau cuci tangan misalnya. 2 minggu berikut tadi tidak dicampur langsung urusan cuci tangan, urusan jaga jarak, urusan tidak berkerumun, pakai masker. Kalau barengan itu mungkin untuk menengah atas itu bisa ditangkap secara cepat. Tapi yang di bawah ini yang menurut saya memerlukan satu persatu. 6 bulan kita sudah berada di pandemi, virus sudah di depan mata, kita terus berkejaran. Pesan dari Pak Jokowi sesuatu yang bagus, tapi kemudian masih soal pakai masker, 2 minggu lagi cuci tangan, jaga jarak. Apa nggak terlalu terlambat Pak Muhadjir untuk mengartikulasikan pesan yang sangat basic? Itu sebetulnya soal praktis, kepentingan praktis saja Mbak Rosi. Jadi sepanjang yang saya pahami waktu itu Bapak Presiden meminta supaya kampanye kepada masyarakat jangan banyak-banyak. Jadi dibikin yang sederhana, terutama di kalangan masyarakat awam. Kan ada 4 protokol kesehatan. Itu dipilih mana yang paling diprioritaskan. Kemudian dimulai dari pakai masker. Sehingga nanti kalau satu-satu secara bertahap itu diharapkan masyarakat bisa paham. Kalau sudah paham kemudian dia sadar. Dan kalau sudah sadar dia mengadopsi apa itu imbauan kita. Jadi kenapa Pak? Ada bias urban? Apakah pesan yang selama ini dalam 6 bulan itu dianggap terlalu Jakarta, terlalu perkotaan, sehingga itu terlalu masyarakat ini tidak bisa memahami di daerah-daerah pedesaan? Ada bias urban? Sebetulnya karena gugus tugas itu juga ada di masing-masing daerah. Dan sebetulnya mereka juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi kalau bias urbannya tidak juga, tetapi memang ada di daerah tertentu atau kelompok masyarakat tertentu yang reaksinya berbeda, responnya berbeda dengan masyarakat yang lain. Misalnya? Dan itu perlu, ya saya tidak bisa menyebut ya, yang jelas ada daerah tertentu yang menjadi penyebab kenapa tingkat fatalitas, kemudian tingkat penularannya sangat tinggi, itu ternyata
antara lain disebabkan oleh respon masyarakat yang kurang peduli gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu ndablek gitu ya. Karena itu kemudian perlu ada penegakan yang lebih keras. Tetapi kan nanti semua peraturan itu di tangan Pemda, tidak di tangan pemerintah pusat. Ya, persis. Saya mau ada catatan di situ sih, Pak Muhadjir. Ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat melihat ada keteladanan. Percuma kita mengatakan, hey masyarakat, Anda harus disiplin. Tapi kalau pejabat publik tidak mencontohkan keteladanan yang baik, pakai masker yang benar, juga tidak lagi mengundang acara-acara dengan kerumunan. Contoh misalnya ada Bupati Subang, begitu, mungkin kita bisa tampilkan gambarnya yang di masa pandemi membuat acara dan berjoget bersama. Ya, Bupati ini sudah minta maaf, tapi ini adalah satu dari begitu banyak pejabat publik yang tidak mempraktekkan disiplin protokol kesehatan. Jadi mungkin ada baiknya Pak Muhadjir, ketika kita minta masyarakat untuk disiplin, kita harus juga mengatakan pada pejabat publik untuk lebih dulu memberikan contoh keteladanan disiplin. Saya setuju Mbak Rosi itu, termasuk juga sanksi. Jangan hanya masyarakat, pejabat yang melanggar juga harus disanksi. Cukup minta maaf saja? Saya kira tidak cukup. Menurut Pak Muhadjir, apa yang paling ideal buat pejabat publik yang memberikan contoh ketidakdisiplinan dalam protokol kesehatan? Kalau di dalam Inpres kan sudah diatur, ada teguran lisan, teguran tertulis, kemudian kerja sosial, dan seterusnya. Saya kira Pak, yang penting pejabat itu harus dijatuhi sanksi oleh pejabat yang lebih tinggi sehingga ada punya kekuatan untuk dipatuhi oleh yang bersangkutan. Tapi saya prinsip pada prinsipnya tidak boleh ada tebang pilih karena pejabat kemudian cukup dengan minta maaf, tapi dia harus ada sanksi yang jelas. Masih ada misalnya pejabat yang Presiden sudah mengatakan rapat tidak usah terlalu lama, tidak perlu ada sajian, begitu juga yang disampaikan oleh gugus tugas, supaya tidak berada terlalu lama dalam ruangan yang tertutup. Tetapi masih saja ada pejabat-pejabat yang kemudian mengundang press conference, sehingga wartawan juga datang dengan berkerumun. Kedisiplinan itu seharusnya datang dari mana? Harus kita lihat, kalau menurut Inpres Mbak Rosi, itu kan tergantung ya. Misalnya harus dipastikan bahwa kalau yang hadir itu memang sudah melalui screening yang cukup ketat, maka boleh diperlonggar, gitu ya. Tapi kalau di situ ada pribadi-pribadi yang posisi kesehatannya tidak bisa dipastikan, maka harus ada sikap yang tegas. Saya agak meragukan itu Pak Muhadjir, karena tanpa berpretensi apapun, Istana yang sudah melakukan seleksi ketat, termasuk cukup deg-degan ketika itu ada wakil wali kota Solo, lalu ada Bupati Riau, tidak juga menjamin melalui screening karena kita tidak pernah tahu mereka sebelum datang ke tempat itu mereka ngapain dulu atau bertemu dengan siapa. Ya, tapi paling tidak sudah ada upaya ya, jadi sudah setengah, memang tidak bisa kita 100% pasti, tetapi paling tidak kalau 75% kondisi itu sudah bisa dipastikan, posisi kesehatan masing-masing yang hadir itu sudah bisa dipastikan. Saya kira kalau seandainya ada yang kejadian seperti itu, saya kira itu sudah di luar perhitungan kita ya, dan harus dimaklumi. Sebelum kita jeda Pak Muhadjir, jadi finalnya kalau dengan Inpres ini, apa situasi atau kedisiplinan seperti apa yang bisa kita lihat di masyarakat dalam waktu dekat, termasuk pejabat publik? Kita nanti akan kampanye menggunakan masker besar-besaran, dan ini sudah dimulai. Kemudian tadi TNI Polri akan terus ikut menegakkan aturan di lapangan, dan juga sanksi-sanksi. Pemda akan merumuskan sanksi sesuai dengan kearifan lokal seperti yang disebut Mbak Rosi, tetapi punya payung yaitu Inpres. Jadi selama ini memang Pemda juga belum berani tegas membuat aturan, terutama kaitannya dengan sanksi, karena belum ada payung hukum. Karena itu dengan adanya Inpres, maka mereka memiliki percaya diri lah, atau percayaan dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan, itu bisa ditegakkan di masyarakat. Oke, Pak Muhadjir, tahan dulu. Di tengah tingginya kasus positif COVID-19, masih banyak pihak yang percaya bahwa virus ini hanyalah konspirasi. Benar? Kami kembali sesaat lagi. Kenapa Mas kagak pakai masker? Hah? Belum.
masyarakat kita, survei yang kita lakukan di 70% belum memakai masker. Kita optimis bahwa dengan segera ditemukannya vaksin ini, kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat. Jelang 17 Agustus, Indonesia merdeka. Corona adalah ujian bagi kita. Itulah tema Rosi malam hari ini. Di tengah tingginya kasus positif COVID-19 masih ada public figure yang menolak memakai masker. Bahkan percaya bahwa virus ini hanyalah semacam konspirasi. Apakah mispersepsi semacam ini sama bahayanya dengan virus COVID-19 itu sendiri? Saya juga mengundang pekerja seni Sakdiah Ma'ruf dan Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Selamat malam Sakdiah, selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Rosi. Saya mau ke Sakdiah dulu. Pak Muhadjir tetap bersama kami tentunya. Sakdiah, Presiden waktu itu mengundang para pekerja seni, public figure ke istana untuk gerakan penggunaan masker, disiplin protokol kesehatan. Sakdiah diundang nggak ke istana? Enggak. Oh enggak, oke. Kok kamu seneng banget ketawanya? Saya tidak menyangka pertanyaan pertamanya langsung itu. Diundang enggak. Aduh maaf penonton mungkin agak sedikit feedback. Kan komika biasa dong dengan surprises. Oh iya, harusnya ya. Sakdiah, meskipun nggak diundang Presiden untuk ikut kampanye protokol kesehatan pakai masker, Sakdiah termasuk yang percaya bahwa kita harus disiplin pada protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Alhamdulillah Mbak Rosi, saya dan keluarga, saya dan suami terutama itu sudah menerapkan protokol kesehatan sejak Januari, sejak tahun baru, di mana ada kasus pertama kali. Oh bisa? Di Wuhan, ya. Iya, sebenarnya kebutuhan praktis saja karena kami punya anak kecil, ada kekhawatiran. Jadi ketika pertama kali ada berita tentang Wuhan, kami sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebisa kami. Apa itu? Sejak Januari? Apa itu Sakdiah? Saya agak terkejut sih. Apa itu? Sejak Januari saya sudah tidak keluar rumah. Jadi hanya suami yang keluar untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Terus saya hanya keluar ke beberapa meeting yang memang penting karena pada saat itu kan belum jamak Zoom meeting seperti ini ya. Oke. Jadi iya, hanya bisa dihitung jari beberapa gig yang saya hadiri dan juga pertemuan yang memang tidak bisa diwakilkan. Oh, jadi sejak Januari Anda sudah merasa, Sakdiah sudah merasa bahwa ini akan besar? Saya merasa paling tidak harus melakukan upaya-upaya pencegahan. Makanya tadi saya bilang ada kepentingan praktis. Saya harus jujur itu ada kepentingan praktis bahwa di akhir Maret saya diundang pertama kalinya ada komika dari Indonesia diundang ke Melbourne International Comedy Festival yang kemudian dibatalkan karena pandemi. Sehingga kami sekeluarga itu sudah ancang-ancang untuk kesehatan termasuk vaksinasi anak, vaksin flu-nya juga sudah disiapkan, vaksin influenza yang sudah ada. Sakdiah, 70% tadi seperti yang sudah kita dengar dari apa yang dikatakan Presiden berdasarkan survei, 70% masyarakat Indonesia itu tidak disiplin pakai masker. Menurut Sakdiah sebagai pekerja seni, Anda komika banyak juga melihat apa yang menjadi potret masyarakat kita. 70% itu menggambarkan apa? Memang nggak ngerti soal corona, cuek aja, memang nggak mau paham dan tidak mau belajar untuk paham, atau mereka yang menjadi bagian ini konspirasi Bill Gates, konspirasi global?
saya kira ada perwakilan dari semua sentimen itu gitu. Kalau kita berbicara yang percaya konspirasi pun saya yakin ada, karena berita-berita yang beredar di terutama WhatsApp grup ibu-ibu ya Mbak Rosi itu tidak terbendung. Pada suatu hari saya pernah pada suatu hari tuh mama saya tiba-tiba pagi-pagi tuh setelah buka WhatsApp grup beberapa pengajian, kelompok haji dan lain sebagainya itu tiba-tiba bilang, ada peneliti di Italia, mungkin itu sudah jamak banget ya dengan hoax yang ini gitu, yang bilang bahwa COVID ini bakteri bisa disembuhkan dengan antibiotik. Ya Allah, kenapa super tetra jadi nggak laris gitu ya. Jadi di WhatsApp grup beredar cepat sekali, lebih cepat daripada peredaran virusnya. Ini kan persoalan gitu, informasinya itu lebih cepat. Bukan informasinya, misinformasinya, hoax-nya dan lain sebagainya itu lebih cepat beredar daripada tingkat virus itu sendiri. Kemudian yang kedua, tidak tahu. Di kampung saya, apalagi di daerah pedesaan, itu kemarin saya juga menemui salah satu bapak yang bilang pada waktu itu, Mbak, ini nular ya Allah, 8 months, 6 months ya, 6 bulan kita sudah melalui ini gitu ya, dan masih ada yang bilang ini nular ya, ini nular ya, padahal salah satu tetangganya juga ada yang kena dan wafat pada saat itu. Jadi masih bertanya seperti itu. Yang ketiga, saya kira kelompok yang ketiga adalah saya tidak mau bilang masyarakat kita tidak peduli ya, saya tidak mau bilang karena saya juga bagian dari masyarakat, bukan masyarakat kita tidak peduli. Mixed messages saya kira, pesan yang disampaikan dan ini dimulai dari Idul Fitri ketika pemerintah semuanya satu suara gitu ya, semuanya satu suara, dilarang mudik dan lain sebagainya. Beberapa hari kemudian saya ingat itu kemudian ada dibuka sedikit dengan pembatasan dan lain sebagainya, bus dan mohon dibetulkan kalau saya salah, tapi ada yang demikian. Transportasi. Bukannya transportasi publik. Meskipun sebenarnya ketika Presiden Jokowi mengumumkan itu khusus untuk logistik, petugas medis. Tapi mungkin kemudian dianggapnya sebagai itu dibuka untuk semuanya. Sebenarnya mudiknya dilarang. Oke, saya ke Prof. Wiku dulu. Prof. Wiku sudah beberapa kali ketika dari gugus tugas juga press conference, kita punya waktu itu pernyataan yang bilang termogan, jangan di kepala, dan kemudian harus diluruskan obat. Jadi bilang itu sebenarnya hanya untuk meningkatkan imunitas tapi menjadi corona. Terus ada yang bilang bahwa tidak perlu takut pada corona karena nggak usah pakai masker. Prof. Wiku, siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab untuk meluruskan mispersepsi ini? Ya, terima kasih Mbak Rosi. Jadi siapa yang harus meluruskan? Sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk meluruskan tentunya pemerintah. Tapi pemerintah kan juga pasti dapat backup, dukungan dari berbagai pihak, khususnya pakar. Gitu kan, kalau kita mencari sumber informasi, pasti cari sumber informasi dengan data yang paling valid. Tentunya dari para pakar yang membaca situasi dunia dengan hasil penelitian terkini atau survei terkini atau data-data terkini yang ada. Dasarnya itu, pasti dari pemerintah. Persoalannya memang apakah kemudian soal konspirasi ini masih bukan sesuatu yang bisa kita anggap redam. Bagaimana sesungguhnya secara keilmuan Profesor Wiku bisa menjawab ini bukan sama sekali bagian dari konspirasi global? Ya, baik. Jadi pertama, sebagai ilmuwan, saya harus menyampaikan semua harus berbasis pada data. Sudah berapa nih sekarang? Sudah bulan Agustus, dari 8 bulan ya. Dunia berhadapan dengan COVID-19 ini. Korbannya sudah 20,8 juta di seluruh dunia. Kematiannya pun sudah 748.000. Dan itu terkena di 215 negara. Jadi kalau dibicarakan sebagai konspirasi, rasanya nggak mungkin gitu. Karena apa? Datanya menunjukkan banyak negara yang terkena. Korbannya begitu banyak. Siapa yang membuat konspirasi di antara segitu banyak negara? Masa yang lain diam saja? Nggak mungkin. Itu satu data penting begitu.
Oke, Sakdia, sekarang kan tidak sedikit, semua orang sekarang bisa bikin program di YouTube, bisa bikin konten di YouTube. Dan kemudian mereka mencoba untuk mewawancarai siapapun terkait corona ini. Ada public figure yang kemudian melawan bahwa corona itu nggak ada, jadi nggak usah pakai masker, nggak usah tolak rapid test, tolak swab gitu. Sebagai sesama pekerja seni, apa yang Sakdia lihat dari sesama public figure seperti ini? Banyak public figure yang kemudian menggunakan platform, bukan banyak ya, beberapa. Saya kira saya tidak bisa bilang banyak. Beberapa public figure yang mempunyai banyak following kemudian menggunakan platformnya bagi saya secara tidak bertanggung jawab. Bagi saya persoalan besarnya adalah literasi, Mbak Rosi. Apa literasi buat yang nonton, apa literasi buat public figurnya sendiri? Keduanya. Tapi kalau misalnya public figure, Sakdia ini misalnya mewawancarai saya, kita ambil contoh kasus. Sakdia mewawancarai saya tidak punya kompetensi tentang keilmuan, tentang virus, tentang epidemiologi, tapi saya ngomong tentang corona, dan saya ngaco gitu. Menurut Sakdia, tanggung jawab itu ada di Sakdia atau di saya? Karena kan selebriti yang sekarang punya konten di YouTube bilang jangan salahin saya dong, saya kan cuma wawancara. Tidak ada itu yang namanya cuma wawancara. Bagi saya ketika kita punya platform, apalagi teman-teman yang punya platform dengan following yang besar, itu setiap hari atau setiap 2 hari sekali atau setiap minggu dengan sadar membuat dan membangun konten. Juga membangun following, engagement dan lain sebagainya itu sangat penting. Bagi mereka yang bergerak di bidang konten, ini semuanya dilakukan dengan sepenuh kesadaran. Termasuk siapa yang akan diwawancarai ya? Betul. Sakdia, sebentar. Saya mau ke masih soal yang ini. Contoh Jerings misalnya yang langsung ditahan dan sekarang beredar safe Jerings gitu. Saya mau ke Prof Wiku dulu, Prof. Kita boleh tidak bersetuju dengan kampanye Jerings selama ini yang mengatakan corona itu adalah konspirasi Bill Gates, dia bilang. Itu sebenarnya merefer pada Bill Gates. Tapi ada poin dia sebenarnya yang mengatakan dia itu menolak komersialisasi rapid test dan swab test. Yang mana dalam hal ini saya lihat ada poin yang dia katakan benar. Karena sekarang ada komersialisasi rapid test, orang kemudian dipaksa untuk rapid test. Padahal itu sebenarnya untuk banyak para ahli itu tidak mendeteksi benarkah dia positif COVID atau tidak. Dan swab yang begitu mahal. Padahal kita butuh tes yang cepat dan masif. Bagaimana orang bisa tes swab kalau kemudian harganya begitu tinggi? Pada poin itu, menurut saya, Jerings ada benarnya. Ya, boleh. Jadi saya katakan memang betul yang dikatakan itu. Komersialisasi itu terjadi kenapa? Karena bisnis juga melihat opportunity itu. Tapi saya mau sampaikan, pada saat kita pertama kali terkena COVID atau virus ini menyerang, kita tidak punya pertahanan sama sekali seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada saat pertama kita laboratoriumnya cuma 1, Litbangkes. Padahal kita perlu tes begitu banyak. Sehingga sekarang sudah berkembang pesat laboratoriumnya sudah 5 bulan ya sekarang. Sudah 320 laboratorium. Jadi itu bertahap proses kemampuan laboratorium. Sebelum laboratorium itu berfungsi dengan baik, itu aja sekarang testingnya juga masih belum tinggi amat seperti yang ditargetkan oleh WHO kan. Maka digunakan rapid test. Dalam rangka apa? Sebenarnya bukan digunakan untuk diagnostik, sebenarnya untuk melakukan screening rapid test antibody. Yang ada rapid test antibody yang paling banyak di dunia waktu itu, sehingga kita akan mengadakan itu. Jadi tidak ada pilihan lain waktu itu? Ya, tidak ada pilihan. Jadi sekarang kita punya swab test toh, Prof. Kita sudah punya swab test. Apakah kita bisa untuk testing kita bisa mendapatkan swab test demi kesehatan bersama itu dengan harga yang lebih murah? Sekarang mahal sekali loh, 1 juta lebih. Betul. Kalau ditanya bisa apa enggak? Bisa, tapi itu perlu waktu. Kenapa? Mungkin bisa harganya agak murah di kota-kota besar kalau memang ketersediaannya sudah mulai banyak. Tapi untuk daerah-daerah yang remote itu belum bisa. Jadi secara nasional kalau kita bicara,
sebenarnya nantinya harusnya bisa. Dan pemerintah itu sekarang sedang menyediakan swab test atau PCR di berbagai laboratorium yang ada, yang tadi saya sebutkan ada 320 sekarang. Itu harus dioptimalkan sehingga rapid test akhirnya lama-lama bisa tidak dipakai lagi. Kalau fungsinya diagnostik pasti PCR yang paling utama. Jadi itu ada proses, kita belajar dan kita bergegas untuk belajar dengan cepat. Sama dengan negara lainnya. Dan kita ini kan negara besar, nomor 4 di dunia dari sisi penduduk, apalagi jaraknya juga jauh-jauh. Jadi kendala transportasi itu ada. Kita akui itulah, wong itu semua kelemahan kita bersama dan kemampuan kita bersama juga. Ya. Kita mungkin bisa mengatakan, menjelaskan secara clear bahwa, maaf ini pasti agak terganggu karena hubungan Zoom, terputus ya? Oke. Kita mungkin bisa menjelaskan bahwa ini bukan dari konspirasi global, tapi mungkin kita belum bisa menghindari adanya tudingan pada akhirnya pandemi ini jangan sampai terjadi komersialisasi. Prof. Wiku, terima kasih sudah memberikan penjelasan. Kita akan ketemu lagi pasti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih Prof. Wiku. Pemerintah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar untuk wilayah zona hijau dan kuning. Apakah ini adalah keputusan yang tepat? Kami kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Kita sedang diuji apakah kita bisa disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Kita juga sedang diuji apakah kita tidak tergoda untuk mengkomersialisasikan pandemi demi keuntungan bisnis semata. Kita juga sedang diuji apakah kita mampu menjaga masa depan anak-anak. Karena pemerintah akhirnya resmi membuka kembali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah zona hijau dan kuning. Meskipun telah melaksanakan protokol kesehatan, tapi pembukaan sekolah ini sudah menjadi klaster baru corona. Apakah langkah ini sudah tepat? Selain Pak Muhadjir, saya juga mengundang Retno Listiarti, Komisaris KPAI. Mbak Retno, selamat malam. Selamat malam, Mbak Rosi. Mbak Retno, apa tanggapan Anda bahwa untuk zona hijau, zona kuning, sekolah sudah dibuka? Itu memang dianggap, meskipun dengan protokol kesehatan, penjelasan sudah dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nadiem gitu, tetapi bagaimana juga dengan anggapan bahwa ini keinginan orang tuanya, ini keinginan anak-anak yang sudah rindu belajar, ingin ketemu teman-temannya? Ya, yang pertama kalau itu atas dasar desakan orang tua ya misalnya, tapi data-data yang dikumpulkan oleh berbagai pihak itu tidak menggambarkan bahwa ada keinginan orang tua untuk segera anak itu masuk sekolah sebenarnya. Data KPAI sendiri ketika sekolah mau dibuka pada Juli 2020 kemarin, 13 Juli tepatnya, itu ketika hasil survei kami dari 196.556 orang tua, 66% tidak setuju sekolah dibuka pada Juli 2020 lalu. Tapi ada 40%-nya setuju dong? Ya, 66 kan berarti hanya 34%. 34, ya? Oke. Tapi artinya kan ada 30%-an yang setuju dong? Ya, tapi kan artinya bukan mayoritas juga kan. Lalu kalau anak-anak, nah kalau anak-anak ini unik. Karena anak-anak itu justru dari sampel yang kami dapatkan, itu hampir 10.000 yang mengisi, itu mereka ternyata justru setuju masuk sekolah. Nah, itu 63%. Kalau guru, itu hampir 20.000 yang mengisi, itu 54% itu setuju. Jadi guru sama anak memang setuju. Yang tidak setuju orang tua. Sementara alasan pembukaan salah satunya adalah desakan orang tua. Nah, kemudian bagaimana? Harusnya memang betul bahwa anak-anak dan guru ingin ada tatap muka gitu ya, sekolah tatap muka. Ternyata iya, kalau berdasarkan itu. Tetapi KPAI akhirnya memutuskan untuk pengawasan, Mbak Rosi. Okay. Jadi kami langsung pengawasan karena ada sebenarnya aplikasi yang diisi di Kemdikbud. Nah, itu ada 11 pertanyaan tentang daftar periksa kesiapan buka sekolah. Akhirnya KPAI berpikir bahwa ini berarti harus diperiksa sekolah apakah betul-betul mereka siap ketika sekolah dibuka. Nah, ternyata ketika kita buka, itu hanya 11 pertanyaan, itu pun hanya berisi begini.
apakah ada wastafel tersedia, tidak tersedia. Tapi tidak ada misalnya rasio, berapa jumlah murid, berapa jumlah wastafel, bagaimana keadaannya, itu sama sekali tidak ada rincian seperti itu. Karena hanya percuma ada wastafel kalau anaknya 100 gitu ya. Ya, sehingga tetap aja akan ada kerumunan. Betul, dan itu akhirnya kami periksa ke sekolah, dan dari sekolah-sekolah seperti Jawa Barat yang mau buka, ya kemudian beberapa wilayah, kami sudah ke 25 sekolah. Oke, Pak Retno bisa ditahan situ dulu nggak? Kita masih ada Pak Muhadjir di sini. Pak Muhadjir sebagai Menko yang juga membawahi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hari ini gugus tugas daerah Papua itu ada ratusan murid, 289 kalau tidak salah, yang positif corona. Apakah ini harga yang harus kita bayar karena kita memang nekat atau maksa sekolah tatap muka dibuka? Sebetulnya Mbak Rosi tidak ada itu pemaksaan, termasuk juga permintaan adanya persetujuan dari pihak orang tua itu jelas disampaikan oleh Kemendikbud. Jadi seandainya orang tuanya tidak setuju ya tidak dilaksanakan. Kemudian yang perlu saya ingatkan, pendidikan itu adalah urusan pemerintahan konkuren. Artinya kewenangan dan tanggung jawabnya berbagi antara pusat dan daerah. Karena itu jelas itu edaran dari Kemendikbud, itu diserahkan sebagian besar masalahnya adalah kepada daerah-daerah masing-masing. Apakah akan dibuka atau tidak itu akan ditetapkan oleh masing-masing daerah. Walaupun pemerintah pusat sudah menetapkan zona hijau dan zona kuning, zona oranye bisa dibuka. Tetapi itu kalau seandainya daerah menyatakan tidak, maka juga tidak akan ada pemaksaan. Karena itu karena gini Pak Muhadjir, karena begini, kemudian ada tudingan begitu membiarkan anak-anak yang rentan meskipun itu sudah zona kuning, zona hijau itu sama dengan menjadikan anak-anak itu kelinci percobaan. Saya kira tidak begitu. Jadi harus ada pertimbangan yang matang untuk membuka atau tidak membuka sekolah. Tetapi kan kita tahu bahwa efek negatif dari proses pembelajaran jarak jauh, ini risiko jangka panjang terhadap siswa juga sangat besar. Jadi kita juga tidak mungkin menunggu terus-terusan tanpa memberikan alternatif kepada sekolah, kepada pemerintah daerah, kepada orang tua untuk membuat pilihan mana yang paling mungkin, dan tentu saja faktor keamanan dari siswa, faktor keselamatan dari siswa, itu mutlak harus betul-betul menjadi bahan pertimbangan pertama. Ya, karena Mendikbud mengatakan pembelajaran jarak jauh memiliki efek tak baik bagi pencapaian mutu pembelajaran mental peserta didik dalam periode kedepannya. Nah, sebenarnya kan memang nggak ada yang mau juga ya untuk pelajaran jarak jauh. Ini kan situasi yang memang sangat tidak biasa. Tapi itu salah satu yang jadi bahan pertimbangan. Gitu. Ya, tapi kan tetap yang lebih penting adalah keselamatan anak daripada mutu pendidikan. Mbak Retno? Betul. Yang pertama kalau bagi kami KPI adalah hak hidup. Yang kedua adalah hak sehat untuk anak. Dan yang ketiga baru hak pendidikan. Artinya kalau anaknya tetap sehat dan tetap hidup, sebenarnya kan kita tetap bisa mengejar ketertinggalan yang sekarang. Artinya ini kami melihat ketidaksiapan daerah sangat tinggi. Jadi tapi Anda sepakat ya bahwa seperti yang tadi Pak Muhadjir bilang, itu diserahkan pada kepala daerahnya masing-masing? Oh, memang betul. Yang Pak Muhadjir katakan bahwa harus berbagi, betul. Makanya kami ke daerah-daerah untuk melakukan pengawasan langsung ke sekolah, itu untuk juga bertemu dengan pihak pemerintah daerah, untuk juga mengingatkan itu. Dan dari 25 sekolah, yang sudah kami datangi, Mbak Rosi, itu hanya satu yang betul-betul siap. Yaitu? Dia mencapai angka 85 dari daftar periksa yang kami buat. Dan itu hanya satu dari 25. Ya, jadi bisa bayangkan betapa anak-anak kita betul-betul dipertaruhkan kesehatan dan nyawanya ketika daerah tidak punya juga dukungan kepada sekolah untuk melakukan penyiapan new normal. Karena dukungan daerah terhadap itu ya belum terlihat dengan nyata juga. Ya, jadi memang pengandalannya dana BOS. Sementara dana BOS juga digunakan sebagai tambahan yaitu beli kuota. Nah, kalau bagi KPAI pembelajaran jarak jauh itu justru harus dipertahankan
ya ini hanya diperbaiki. Jadi fase yang kedua ini diperbaiki. Cuman gini, Mbak, sekali lagi tadi ini pertanyaan saya juga sih ke Pak Muhadjir. Jangan-jangan ketika kita bilang harus, jangan di rumah aja, belajar dari rumah. Ini kita juga bias urban. Kita melihat menengah ke atas yang ada di Jakarta, ada kuota, ada laptop, ada handphone. Di daerah dibilang belajar jarak jauh, menterinya tahu nggak anaknya itu sendiri nggak punya handphone? Atau menterinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tahu nggak bahwa ada seorang nenek yang begitu, yang sedih sekali ngeliat cucunya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan-jangan kita menerapkan baju kita, orang Jakarta, pada orang daerah yang mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga, Mbak Retno. Jadi sebenarnya kalau itu kita udah rapat koordinasi nasional, Mbak Rosi. Waktu itu pembelajaran jarak jauh, survei pertama KPAI itu menunjukkan data-data yang menunjukkan disparitas. Memang ada bias kelas, di mana anak-anak kelas menengah ke atas itu lebih terlayani. Sementara kelas menengah ke bawah tidak. Bias kota desa juga, lalu bias Jawa dan luar Jawa juga. Betul. Di luar Jawa sana bahkan ada yang nggak punya semua sampai listrik. Nah makanya kenapa kami juga meminta ada kurikulum dalam situasi darurat. Tapi kami minta kurikulumnya adaptif. Adaptif itu adalah anak bisa belajar kembali ke alam, bisa memanfaatkan apa yang ada, dan nggak harus segalanya itu bahwa PJJ itu harus daring, kan enggak. Ya. Jadi PJJ itu bisa juga dilakukan tanpa daring. Nah ini yang kemudian kurang dipersiapkan. Nah sementara kurikulum daruratnya sendiri juga sangat terlambat. Kalaupun terlambat kami apresiasi itu sudah dilakukan. Hanya adaptif atau tidak ini perlu dilihat lagi. Karena sebenarnya anak-anak kita juga punya screen layar, maksudnya ngelihat layar laptop atau itu maksimal ada batas untuk kesehatan. Untuk anak SD dari pagi sampai sore anak-anak hanya lihat gadget juga nggak bagus. Betul, itu nggak bahaya juga. Nah itulah di situ bagaimana yang dimaksud diperbaiki. Jadi tidak harus daring. Saya ngelihat Sakdiah ngangguk, geleng sebagai seorang ibu bagi anak-anakmu. Apakah Sakdiah sudah menurut sekolah aja boleh masuk atau nggak masuk? Atau Sakdiah sebagai seorang perempuan jaga betul meskipun sekolahnya bilang boleh masuk untuk tatap muka, sebagai orang tua nggak. Saya punya ini sendiri untuk jaga anak-anak saya. Saya kebetulan anak saya masih usia 2 tahun, tetapi saya di sini sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat juga, saya kira ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita membuktikan apa yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Merdeka Belajar. Ini kan slogannya. Karena jadi, waktu menjabat slogannya itu ya, Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar ya. Yang Sakdiah lihat perubahan mindset, yang penting adalah perubahan mindset tentang pendidikan secara keseluruhan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Retno. Disparitas itu sangat besar. Bukan hanya persoalan fasilitas, alat yang dimiliki, dan sebagainya. Kita ini di beberapa daerah di Indonesia juga masih bertarung dengan persoalan gizi anak. Kalau kita bicara gizi, itu kan sangat berpengaruh kepada daya tahan tubuh anak misalnya. Nah, Merdeka Belajar ini kan potensi yang sangat besar. Bagaimana kita memaknai ulang pendidikan, seperti yang disampaikan Bu Retno tadi, membuat inovasi-inovasi yang sangat lokal, sehingga tidak semata-mata bergantung pada kurikulum dari pemerintah, tetapi inovasi-inovasi guru misalnya, guru yang paling memahami kondisi masing-masing murid dan apa yang bisa dilakukan bersama-sama di tingkat yang sangat lokal. Ketika saya berbicara tingkat sangat lokal, itu bukan berarti pemerintah daerah, tetapi karena pendidikan kan intinya persis seperti slogan itu. Bagaimana kita memerdekakan diri gitu kan. Nah, kalau memerdekakan diri terus suruh begini aja di depan layar gitu kan. Kita akan lanjutkan lagi. Merdeka, bagaimana kita dari pandemi ini kita bisa disiplin. Merdeka karena kita ingin juga sedang menunggu vaksin merah putih. Merdeka belajar supaya kita juga menjaga masa depan anak-anak kita. Kami kembali saat lagi. 17 Agustus mendatang, 75 tahun Indonesia merdeka. Ini adalah angka yang indah, tapi juga hari nanti itu adalah hari yang sangat bersejarah karena sangat berbeda. Untuk pertama kalinya kita akan upacara dengan cara yang berbeda, pakai masker, istana juga tidak seramai biasanya.
Dan slogannya untuk 75 tahun Indonesia Merdeka adalah Indonesia Maju. Pak Muhadjir, menurut Bapak, apa ujian terbesar kita yang harus kita lulus begitu sehingga kita bisa disebut sebagai Indonesia Maju? Seperti yang sudah diarahkan oleh Presiden pada waktu memperingati hari ulang tahun Pramuka, yaitu dua, yaitu pertama disiplin nasional, terutama disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua adalah mengubarkan kepedulian sosial untuk saling bantu-membantu, bahu-membahu, bergandeng tangan dengan semangat gotong royong. Saya dua itu kata kunci untuk mengisi makna kemerdekaan 75 tahun Indonesia Merdeka ini. Ya. Mbak Retno, apa ujian terbesar kita supaya kita bisa memang lulus sebagai bangsa pemenang Indonesia Maju? Ya, anak-anak kita ini udah terkurung begitu lama ya, Mbak Rosi, di rumah. Paling tidak selama hampir 5 bulan. Nah, tumbuh kembang mereka itu menjadi tantangan. Karena mereka ini kan hak-haknya semua hampir terampas ya. Mulai dari hak untuk bermain, bergaul, kemudian berekspresi, dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan ke depan karena mereka akan mewarisi kepemimpinan bangsa ini. Nah, oleh karena itu jangan biarkan mereka karena keabayan, baik itu pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mereka tidak terpenuhi selama pandemi, kemudian mereka dibiarkan sekolah sementara sekolah tidak siap, kemudian dalam perjalanan pulang dan pergi sekolah juga punya kerentanan, lalu anak-anak kita ini akan tertular, dan perlu dicatat bahwa anak-anak Indonesia ini sudah se-Asia Pasifik paling tinggi tingkat kematiannya karena COVID-19, dan ternyata beberapa kasus IDAI mengatakan kepada KPAI juga, anak yang terkena COVID-nya sembuh, tapi paru-parunya mengalami kerusakan permanen. Nah, ini berarti harus panjang hidupnya dia. Itu kan juga beban buat negara. Yeah. Oleh karena itu, demi menyelamatkan anak-anak kita di hari kemerdekaan ini, kami sangat berharap pemerintah mengevaluasi keputusannya terkait dengan memasukkan anak-anak ke sekolah. Kemudian kami mendorong untuk memperbaiki PJJ pada fase kedua, gratiskan internet agar semua rakyat Indonesia terbantu. Yang kedua, untuk anak-anak yang kemudian tidak terjangkau oleh ini, maka lakukan juga proses di mana berkoordinasi dengan daerah agar mereka tetap terlayani pendidikannya di masa pandemi ini. Okay. Menurut saya itu yang lebih utama demi anak-anak kita. Didengar kok oleh Pak Menko PMK yang membawahi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sakdia, terakhir kesempatan untukmu, kira-kira Indonesia 75 tahun, usia yang sangat cantik, 75 tahun, tapi juga kita menjadi tidak seperti biasanya. Kira-kira ini kalau mau kamu stand up, apa materi stand up-mu 75 tahun Indonesia Merdeka, slogannya Indonesia Maju di tengah pandemi? Indonesia Maju di tengah pandemi, yang jelas kalau saya mau pakai one-liner ya mudah-mudahan beneran Indonesia Maju, nggak Indonesia Maju mundur. Ada ketegasan, kejelasan, keterbukaan yang bisa mendorong dan menginspirasi masyarakat untuk gotong royong. Tapi kamu optimis nggak sih bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang? Insya Allah bisa. Terima kasih. Pak Muhadjir, terima kasih. Sakdia, terima kasih. Mbak Retno, terima kasih. Selamat sama-sama kita merayakan 17 Agustus nanti, 75 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah sejarah, kalau kita nanti foto, kita pas merayakan upacara ini dengan situasi yang sangat terbatas, kita pakai masker. Itu mungkin akan terjadi di 100 tahun lagi, yang ngelihat cicit-cicitnya kita. Tapi semoga kita mampu melalui ujian ini menjadi bangsa pemenang. Sekali lagi terima kasih Pak Muhadjir, Sakdia, dan Mbak Retno. Selamat malam, Mbak Sadia. Terima kasih banyak. Kemerdekaan saat ini bukanlah sebatas kata, namun lebih dari sebuah harapan dan doa. Harapan untuk bisa merdeka dari ujian pandemi. Harapan untuk bisa lolos dari jurang resesi. Dan harapan untuk bisa mewujudkan Indonesia maju. Kini saatnya kita perjuangkan kemerdekaan kita yang direnggut oleh pandemi. Bukan dengan bambu runcing atau senjata api. Cukup dengan pakai masker, jaga jarak, dan kebersihan tangan. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.